Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Lampung. Menulis adalah pekerjaan untuk keabadian. Menulis juga adalah bagaimana kita bisa mengejawantah pemikiran-pemikiran kita. Hal inilah yang coba ditularkan dua orang seniman muda di Lampung yang baru saja merampungkan novelnya. Bagaimana kisah mereka dalam perjalanan menyelesaikan pembuatan novelnya? Simak perbincangan saya dengan Alexander GB dan Devino Destio, dua pekerja seni yang berkegiatan di komunitas Berkat Yakin Lampung berikut ini. Selamat pagi saudara, kembali lagi di Kompas TV bersama saya Siti Tania. Dan kali ini saya akan menghadirkan satu perbincangan mengenai sebuah karya seni yang dihasilkan oleh seniman-seniman di Lampung. Saat ini sudah bersama saya di studio Kompas TV ada Bang Alexander GB atau kita sebutnya Bang GB ya. Terus kemudian juga ada Bang Devino Destio, dan mereka berdua ini adalah dari komunitas Berkat Yakin. Itu komunitas sekumpulan seniman, kemudian juga sastra dan juga lebih ke teater ya Mas GB ya. Dan apa kabar Mas GB dan juga Mas Devin? Ya. Terima kasih telah hadir di Kompas TV hari ini. Kita akan berbicara mengenai seni nih. Saya juga sambil belajar tentunya untuk membahas hal ini. Kita ke Mas GB terlebih dahulu. Ini sebagai pendiri dari komunitas Berkat Yakin. Sebenarnya komunitas ini lebih kemana sih Mas? Komunitas Berkat Yakin itu lebih arah ke sastra dan teater ya, termasuk pemikiran juga sebenarnya, tetapi memang selama ini konsennya khususnya yang utama itu adalah teater. Jadi sastra itu lebih banyak kerja individu tapi juga difasilitasi oleh komunitas. Oke. Dan biasanya yang bergabung dengan komunitas kita, apakah yang memang sudah punya background pendidikan sastra atau memang siapapun boleh bisa bergabung dengan komunitas kita? Siapapun boleh bergabung, asal dia punya kemauan yang kuat. Terus kemudian apa aja yang sepanjang komunitas ini ada, apa saja di dalamnya? Apakah ada pelatihan, kemudian juga apa biasanya aktivitas yang dilakukan? Karena kalau sastra kan menyangkut kesenian begitu ya, menulis, teater. Ya, kalau sastra menulis, kemudian juga menganalisa novel-novel yang di Indonesia maupun di luar negeri juga. Jadi kemudian termasuk teater ada latihan menulis, kami ada latihan menulis rutin, kemudian juga praktek menulis itu selain latihan teater yang sampai sekarang masih terus berlangsung gitu. Teater begitu masih sering dilakukan? Ya, itu wajibnya core utama komunitas Berkat Yakin sesungguhnya teater. Ini sebenarnya kan kalau ini kan karya-karya individu, novel, prosa, cerpen, puisi itu karya-karya individu. Nah, Kober kan sebagai komunitas kolektif banyak orang sehingga lebih fokusnya itu ke arah teater, produksi teater. Oke, tadi sudah berapa lama komunitas Berkat Yakin ini tadi sudah hampir? Dari kalau dulu itu 2002 tahun 2002 hingga sekarang masih aktif ya. Dan itu kalau misalnya kan dari kumpulan, bisakah dari anak muda atau memang kita terbuka untuk umum komunitasnya? Memang banyak yang muda, tetapi sebenarnya kan untuk umum ya. Ada yang udah tua juga udah banyak. Tapi memang yang lebih aktif itu kan yang muda, karena yang tua ini udah terlalu banyak kebutuhan. Oke, baik. Dan itulah tadi Mas GB dan juga komunitasnya Berkat Yakin. Dan Mas GB ini juga telah menulis satu novel, begitu ya Mas ya? Ya, sebelumnya kumpulan prosa. Iya, kumpulan prosa, dan saat ini kita akan hadirkan juga buku dari tulisannya Mas GB. Aku ambil ya Mas yang ini ya. Oke. Nah, kita mungkin akan lebih membahas novel dari Mas GB. Kalau misalnya kita lihat dari covernya kan sudah warna biru dongker, kemudian juga ada sketsa kayak rumah begitu ya Mas ya, terus pinggir jalan. Terus judul novelnya adalah Kampung Tomo. Mungkin Mas GB bisa menjelaskan gambaran dari novel ini seperti apa sih Mas? Secara umum begini. Dulu awal-awalnya saya tertarik tentang diksi kampung halaman ya. Setiap lebaran, misalnya mudik lebaran kita pulang kampung halaman gitu. Di kampung halaman. Nah, saya mencoba mempertanyakan apa itu kampung halaman, terus dari mana kita berasal, ya di pergulatan individu, dari mana dia berasal, kemudian
apa yang terjadi di kampung asalnya, termasuk fenomena sosial dan lain-lain. Setelah zaman semakin maju, apakah rumah itu tetap akrab sebagaimana yang kita harapkan, sehingga kan orang sampai susah payah untuk pulang kampung kan. Nah, ini sebenarnya pergulatan individu yang kebetulan dia latarnya di di kampung, kemudian ada fenomena juga tentang gas bumi dan lain-lain. Karena saya kan lahirnya di Ulu Belu, saya tahu kapan misalnya ada perubahan pergeseran sosial dan lain-lain, bagaimana masyarakat berinteraksi dan lain-lain di kampung itu bergeser ketika kampung semakin maju. Jadi pergulatan individu itu menarik menurutku. Jadi itu juga nanti ujung-ujungnya adalah pertanyaan eksistensial, sesungguhnya siapa aku, rumahku di mana dan lain-lain. Menurutku itu pertanyaan-pertanyaan juga bukan untuk tentang kampung, tetapi juga tentang individu yang di kota. Jadi pertanyaan siapa aku, dari mana dan lain-lain. Nah, secara sederhananya begitu. Jadi kalau ini bercerita kan terus kemudian kan harus ada konflik. Jadi aku bikin konflik, misalnya dia konflik dengan dia lahir dari keluarga yang broken home dalam artian dia kurang diterima di rumahnya, kemudian dia ribut dengan bapaknya sepanjang hidup, kemudian dia pulang ketika mendengar bapaknya meninggal. Nah, konflik antara dia dan keluarganya dan lain-lain itulah yang mencoba dieksplorasi di novel ini, termasuk pendapat dia, kehadiran dia di kampung dan di rumahnya gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang kampung, rumah, individu itu yang mencoba dieksplorasi di sini. Oke, begitulah kenapa juga judulnya Kampung Tomo begitu. Yeah. Tapi kalau dari seorang Tomo ini sendiri yang diceritakan ini, tokohnya seperti apa sih, Mas? Tokohnya itu memang dibikin agak nakal, sesungguhnya dia agak nakal, tapi juga karena dia agak nakal karena kurang perhatian begitu. Jadi individu yang memberontak itu kan efek dari kurang perhatian, kadang-kadang begitu. Nah, itu yang mencoba dia mempertentangkan sendiri apakah itu benar atau salah, misalnya begitu. Jadi kalau ini tidak tentang benar dan salah dalam konteks yang lain, tapi ini sebuah pergulatan. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang pergulatan individu. Kemudian dia sesungguhnya lebih cool gitu melihat keadaan bagaimana bapaknya meninggal, dia agak biasa saja, tetapi juga malah di satu sisi dia gembira, di satu sisi juga sedih. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu, mengapa dia bergembira, kenapa bersedih bapaknya meninggal, itu yang menjadi salah satu pembicaraan di novel itu gitu. Jadi individu, saya mencoba menghadirkan misalnya tokoh yang agak lebih kompleks. Dalam artian dia nggak hitam putih, tetapi dia ada kelebihan dan kekurangan juga, ada sisi baik dan ada sisi buruknya juga gitu. Setiap tokoh di situ harus selalu begitu. Tetapi memang awalnya ada kacamata Marxis ya, dan eksistensialis yang mencoba saya Marxis bagaimana melihat keadaan individu itu dibentuk oleh lingkungan, terlalu dicengkram oleh lingkungan. Baik Mas GB, tapi kita akan melanjutkan lagi perbincangan lebih jauh tentang novel dan juga Mas Devin, tapi kita hentikan dulu. Tetaplah pariwara berikut ini, tetaplah di Kompas TV Lampung.